Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Seperti biasa, tanpa basa-basi, kita langsung ke soal yang pertama. Selama masa pandemi seperti ini, penerapan PHBS sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan kampanye menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Durasi cuci tangan yang dianjurkan WHO adalah A. 20-30 detik menggunakan hand wash. Hand wash itu menggunakan sabun dan air mengalir ya teman-teman. Kemudian B. 30-60 detik menggunakan hand wash. C. 40-60 detik menggunakan hand wash. D. 30-60 detik menggunakan hand rub. Nah kalau hand rub itu yang menggunakan alkohol itu ya. E. 40-60 detik menggunakan hand rub. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C. 40-60 detik menggunakan hand wash. Kalau menggunakan hand rub berapa detik teman-teman? 20-30 detik menggunakan hand rub. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Berikut ini adalah langkah keempat mencuci tangan pakai sabun berdasarkan arahan WHO. Yang A. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ini yang keberapa teman-teman? Langsung kita bahas ya. Ini yang kedua. Kalau punggung tangan itu langkah kedua. Kalau yang pertama itu telapak ya, kalau nggak salah. Yang B. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Ini yang ketiga. C. Bersihkan punggung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah ini nomor 4. Oke, kita pilih aja ya. C. D. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini yang ke-5. Kemudian yang E. Letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Nah ini langkah ke-6. Oke, jadi cuci tangan itu ada 6 langkah ya teman-teman. Kenapa cuci tangan itu tidak 5 langkah? Ada yang tahu teman-teman? Karena kalau 5 langkah itu pacar ya. Kan ada lagunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 20 tahun dirawat di RSJ karena sering menyendiri, terlihat sedih dan murung. Hasil pengkajian, pasien mengatakan, "Saya tidak lulus pramugari karena pendek dan hitam. Saya malu." Meski demikian, pasien sudah mampu menyebutkan aspek positif yang dimilikinya. Apakah tindakan selanjutnya pada pasien tersebut? Oke, langsung kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang A. Latih kemampuan yang dimiliki pasien tersebut. Bisa kita ambil ya. Kenapa? Karena ini kan dia sudah bisa menyebutkan aspek positif yang dimilikinya. Berarti ya tinggal dilatih aja aspek positif tersebut. Yang B. Latih cara mengontrol halusinasi. Bukan ya, karena gak ada tanda-tanda halusinasi kayaknya. Ya benar, tidak ada tanda-tanda halusinasi. C. Latih pasien untuk minum obat secara rutin. Oke, di sini juga tidak ada data kalau pasien tidak minum obat. Kemudian yang D, kontrol perilaku kekerasan. Tidak ada ya, tidak ada data perilaku kekerasan. Yang E, latih mekanisme coping. Tidak ada juga ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Latih kemampuan yang dimiliki pasien tersebut. Soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di RSJ untuk ketiga kalinya karena sering marah-marah ketika di rumah. Keluarga mengatakan pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Hasil pengkajian, pasien masih menolak minum obat karena pasien merasa obat tersebut tidak membawa dampak baik pada dirinya. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Menjelaskan fungsi obat. B. Menunda minum obat sampai pasien mau minum obat. C. Melakukan kolaborasi pemberian obat injeksi. D. Melatih pasien untuk mengendalikan amarahnya. Atau E. Melakukan terapi aktivitas kelompok. Oke,
Kata kuncinya di sini, di hasil pengkajian nih teman-teman, pasien masih menolak minum obat karena pasien merasa obat tersebut tidak membawa dampak baik pada dirinya. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah menjelaskan fungsi obat tersebut agar si pasien paham fungsi obat tersebut itu sebagai apa ya teman-teman. Karena di sini datanya tidak membawa dampak. Jadi kayak kurang pengetahuan pasiennya terhadap fungsi obat tersebut. Soal nomor 5. Seorang laki-laki usia 29 tahun dirawat di RSJ karena sering marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara, pasien mengatakan bahwa dirinya adalah putra dewa yang bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, sehingga tidak perlu minum obat lagi. Pasien jika diajak bicara inkoheren dan fly off idea. Apa masalah utama pada kasus tersebut? Oh, di sini ada istilah ya, inkoheren itu tidak nyambung. Kalau fly off idea itu loncat-loncat. Jadi kalau ceritanya itu loncat-loncat. Oke, yang ditanyakan adalah masalah utama pada kasus tersebut. A. Halusinasi, B. Waham, C. Isolasi sosial, D. Perilaku kekerasan, atau E. Harga diri rendah. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Yang B ya teman-teman, ya, waham ya. Karena di sini ada data hasil wawancara, pasien mengatakan bahwa dirinya adalah putra dewa yang bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Berarti dia itu waham. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.